Setelah sukses menjual Darwin Núñez dengan harga yang sangat mahal, Benfica mulai melebarkan sayapnya dengan menipu Chelsea. Sebab mantan pemain mereka yakni Enzo Fernandez tampil nggak begitu baik saat berseragam skuad The Blues. Terbaru dia membuat sebuah kesalahan dengan kalah sprint dari Karim Adeyemi. Kesalahannya itu mengakibatkan Chelsea harus tumbang atas Borussia Dortmund dengan skor 1-0. Cetak gol coba merangkum cerdasnya Benfica sebagai berikut. Sengaja naik-naikin harga jual Enzo Fernandez. Benfica berhasil mendapatkan Enzo Fernandez dari klub Argentina yakni River Plate. Saat itu The Eagles sukses mengamankan jasa sang pemain dengan mahar sebesar 44 juta euro. Harga tersebut terbilang mahal bagi pemain yang belum pernah mencicipi sepak bola Eropa. Meskipun begitu, pemain 21 tahun itu berhasil membuktikan kualitasnya. Sebab saat berseragam Benfica, Enzo selalu jadi andalan dengan mencatatkan 29 penampilan. Dari 29 pertandingan, pemain asal Argentina ini sukses mengemas 4 gol dan 7 assist. Setelah itu, kehebatan Enzo juga berlanjut saat membawa Argentina juara Piala Dunia. Pada perhelatan tersebut, gelandang kelahiran San Martin ini sukses dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Berstatus sebagai pemain muda terbaik membuat Enzo Fernandez mulai dilirik oleh banyak klub elit Eropa. Mulai dari Manchester United, Paris Saint-Germain, sampai sang raksasa kota London, Chelsea. Dari semua klub yang disebutkan tadi, Chelsea menjadi klub yang paling serius untuk bisa merekrut pemain 23 tahun tersebut. Bahkan pihak Enzo dikabarkan sudah sepakat secara personal. Sayangnya kepindahan Enzo ke Stamford Bridge ini sempat diwarnai oleh sejumlah drama. Hal itu berawal saat Benfica telah menyepakati transfer Enzo sebesar 100 juta euro. Melihat banyaknya minat klub Eropa, Benfica pun mulai memutar otak untuk menaikkan harga sang pemain. Saat itu mereka membandrol harga Enzo sebesar 120 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Harga yang kelewat batas itu membuat Chelsea sempat memutuskan untuk mundur. Namun Enzo sendiri mengaku sudah sangat ngebet untuk cabut dari Benfica dengan merapat ke Inggris. Namun lagi-lagi proses itu hampir saja batal karena Benfica menghalanginya untuk cabut. Saking kecewanya, Enzo bahkan sempat ngambek dengan bolos dari latihan di klub Benfica. Tembus Enzo dengan harga nggak masuk akal. Keinginan Enzo Fernandez untuk hengkang dari Chelsea akhirnya bisa tercapai pada penutupan bursa transfer musim dingin yang lalu. Skuad The Blues harus merogoh kocek sebesar 121 juta euro demi mengamankan jasanya. Setelah bergabung, gelandang 21 tahun ini mengungkapkan alasannya untuk pindah ke Stamford Bridge. Dia bilang kalau Chelsea merupakan klub yang cocok untuknya, sebab skuad The Blues sangat membutuhkan sosok gelandang kreatif seperti seorang Enzo Fernandez. Selain itu, Liga Inggris juga jadi faktor lain yang mendorong dirinya untuk hengkang. Enzo menyebut kalau dia sangat ingin meraih trofi bergengsi di kompetisi Premier League. Selain itu, kegembiraan ini juga datang dari Presiden Chelsea yakni Todd Boehly. Boehly sangat sumringah bisa mendapatkan jasa Enzo karena dianggap sebagai salah satu pemain yang punya talenta. Dia bahkan yakin kehadiran Enzo bisa meningkatkan kualitas Chelsea. Akan tetapi nggak semua orang tersenyum bahagia dengan hengkangnya Enzo. Salah satunya adalah Rui Costa yang marah dengan kepergian salah satu pemainnya tersebut. Mantan pemain Benfica ini merasa nggak kehilangan seorang Enzo Fernandez, sebab dirinya nggak akan menghalangi pemain yang sudah nggak mencintai klubnya. Selain itu, dia juga menutup pintu bagi Enzo Fernandez untuk kembali lagi di masa depan. Lebih memilih andalkan pemain cadangan. Setelah menjual Enzo Fernandez, Benfica merekrut satu pemain saja yakni Gonçalo Guedes. Saat itu dia didatangkan dari Wolverhampton Wanderers dengan status pemain pinjaman. Pembelian ini bisa dibilang perjudian besar untuk skuad The Eagles. Pasalnya, pemain asal Portugal itu gagal tampil apik selama membela skuad The Wanderers. Buktinya di musim ini Guedes baru mencatatkan 18 penampilan yang semuanya hampir dimulai dari bangku cadangan. Mirisnya lagi, dari 18 laga itu, ex-Valencia ini hanya mengemas 2 gol dan 1 assist. Walaupun gagal tampil bagus di Wolverhampton, tapi Guedes bisa bangkit dengan tampil gemilang bersama Benfica.
Terbukti dia menjadi andalan skuad The Eagles dengan sudah tampil di 4 pertandingan. Nggak cuma itu, dia juga berhasil melesakkan 1 gol dari 4 pertandingan tersebut. Di sisi lain, Guedes bukanlah satu-satunya perjudian Benfica yang membuahkan hasil. Sebelumnya juga ada Joao Mario yang kini menjadi pemain kunci Benfica setelah disingkirkan oleh Inter Milan. Selain itu juga ada Nicolas Otamendi yang kokoh di lini belakang. Menggila di Liga Champions. Di kompetisi Liga Champions musim ini, Benfica tergabung dalam grup neraka yang diisi oleh PSG, Juventus, dan Maccabi Haifa. Nggak disangka-sangka skuad AS Aguyas lolos ke 16 besar sebagai juara grup H. Selama fase grup, tim asal Portugal ini bahkan tampil nggak terkalahkan. Saat itu mereka mampu menahan imbang PSG dan menumbangkan Juventus secara 2 leg. Di babak 16 besar, skuad The Eagles bertemu dengan tim kuda hitam asal Belgia yakni Club Brugge. Skuad asuhan Roger Smith ini terus menampilkan performa yang cukup konsisten. Saat itu mereka mampu mengalahkan Club Brugge dengan 2 gol tanpa balas. Keganasan Benfica di Liga Champions akan menegaskan kalau mereka adalah tim yang punya kualitas. Padahal di musim dingin kemarin, skuad The Eagles baru saja ditinggal oleh Enzo Fernandez. Roger Smith mengaku cukup senang dengan hasil yang diraih. Dirinya mengatakan kalau hasil ini merupakan langkah pertama yang bagus untuk menghadapi leg kedua. Kemenangan ini membuat Benfica terus melanjutkan torehan positifnya di kompetisi Liga Champions. Sebab pada kompetisi si kuping besar, mereka belum terkalahkan di 1 laga pun. Pemain mahal yang dijual Zong. Di musim ini Benfica menjual beberapa pemainnya dengan harga yang fantastis. Pertama ada Darwin Núñez yang dilepas ke Liverpool seharga 80 juta euro dan Enzo Fernandez ke Chelsea seharga 121 juta euro. Harga mahal nggak menjamin para pemain tersebut bisa tampil gacor. Terbukti Núñez tampil melempem saat membela Liverpool di musim ini dengan kerap membuang peluang. Salah satu aksi lawak terbarunya terjadi saat laga menghadapi Wolverhampton Wanderers. Saat itu Núñez menciptakan 1 peluang pada menit ke-66 pertandingan. Bomber asal Uruguay itu berkesempatan untuk mencetak gol saat sudah 1 lawan 1 berhadapan dengan kiper. Sayangnya dia gagal mengkonversikan peluang itu menjadi gol. Di sisi lain, Jurgen Klopp juga menyalahkan para penyerangnya yang nggak mampu memanfaatkan peluang di depan gawang, terutama Darwin Núñez dan Mohamed Salah pada 10 menit terakhir. Selanjutnya juga ada Enzo Fernandez yang juga mulai menularkan aksi lawaknya bersama Chelsea. Aksi lawaknya itu terjadi pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions menghadapi Borussia Dortmund. Saat itu Enzo terlihat kalah sprint dan digocek oleh Karim Adeyemi sehingga Chelsea harus bobol 1 gol. Padahal di awal debutnya kontra Fulham dia sempat tampil gemilang. Terbukti Enzo pun mendapatkan rating yang tinggi dari WhoScored sekitar 7,58. Itulah ulasan kecerdasan Benfica dalam hal transfer pemain. Bagaimana pendapatmu? Klub manakah lagi yang bakal tertipu dengan Benfica? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.